Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang, Bu. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum mulai pembelajaran, anak-anak lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Muhammad Farel, Habibatu Saadah, Dina Sari, hadir semua ya? Hadir semua. Oke. Langsung saja ke materinya. Kita hari ini akan belajar mengenai tantangan dan kunci keberhasilan dakwah Nabi. Tantangan dan kunci keberhasilan dakwah Nabi. Yang pertama ada tantangan dakwah Nabi. Rasa ketidaksukaan terhadap ajaran Nabi Muhammad mengakibatkan kafir Quraisy membuat mereka melakukan penolakan dengan berbagai macam cara, antara lain jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu berdakwah tentang ajaran Islam, ada berbagai macam penolakan. Nggak semuanya langsung oke, saya ingin masuk ajaran Islam, tetapi ada berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh Nabi. Yang pertama adalah ancaman kepada Nabi dan kepada pengikut Nabi. Jadi ketika Nabi Muhammad melakukan dakwah, itu bukan hanya Nabi Muhammad saja yang mendapatkan ancaman, tetapi kepada pengikut Nabi. Ancaman kepada Rasulullah antara lain itu seperti Rasulullah dihina, Rasulullah disebut sebagai tukang sihir, Rasulullah gila, terus ketika mempergi nanti di rumahnya terdapat kotoran seperti itu. Dan ancaman kepada pengikutnya, ada yang tahu nggak ancaman kepada pengikutnya itu contohnya apa? Ada yang pernah belajar? Nggak tahu ya? Belum tahu? Nih, ibu kasih tahu. Jadi ancaman kepada pengikut tadi salah satunya adalah kepada sahabat Bilal bin Rabah. Siapa? Sahabat Bilal bin Rabah itu dijemur oleh majikannya, lalu dilempari batu karena dia mengikuti nasi. Yang kedua adalah bujukan harta wanita dan kedudukan. Jadi gini, ketika Nabi Muhammad berdakwah ajaran Islam seperti ini, seperti itu, kaum kafir Quraisy itu membujuk Nabi dengan harta dan juga wanita. Sini pastikan kalau kita dibujuk harta, kalau orang awam pasti dibujuk harta dan wanita pasti senang, apalagi wanitanya cantik. Iya nggak? Iya nggak Mas Farel? Iya nggak Mas Denny? Iya. Wanita cantik. Terus tapi di sini Nabi Muhammad tidak goyah. Bahkan kafir Quraisy mengatakan bahwa Nabi Muhammad akan mendapatkan perempuan tercantik di seluruh barisan. Pasti kalau Mas Farel langsung gimana Mas? Oke, selanjutnya adalah menghasut paman Nabi yaitu Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini dihasut oleh kaum kafir Quraisy untuk tidak mengikuti ajaran Nabi. Jangan mengikuti, itu ajaran tidak benar seperti itu. Terus yang keempat adalah pengasihan dan pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi pemboikotannya kaum kafir Quraisy itu tidak memperbolehkan siapapun untuk dinikahi atau berinteraksi dengan Bani Muthalib atau Bani Hashim. Jadi informasinya itu tertera di pintu masuk Ka'bah. Pintu masuk Ka'bah itu ditulis siapapun tidak boleh berinteraksi dengan Bani Muthalib dan Bani Hashim. Bagi siapa yang melanggarnya akan dikenai konsekuensinya. Seperti itu. Jadi para warga juga takut, nanti saya kalau berinteraksi akan dibunuh, nanti saya akan
agama Allah, yaitu agama ajaran Islam. Selanjutnya, nah, selanjutnya ada kunci keberhasilan dakwah Nabi. Dakwah Nabi berhasil itu melewati serangkaian peristiwa, pasti ada kunci keberhasilannya. Nah, kunci keberhasilan Nabi itu tidak terlepas dari karakter Nabi Muhammad. Yang pertama adalah sabar, gigih, dan ulet. Ada yang tahu ada yang sabar? Jadi sabar. Itu sebelahan atau berbeda yang Terus tadi di sini Nabi Muhammad itu senantiasa sabar, gigih, dan ulet. Jadi Nabi Muhammad ketika mendapat hinaan, Nabi Muhammad sabar. Ketika mendapat hinaan, gigih, dan ulet, konsisten. Artinya apa? Artinya tidak menyerah. Ketika Nabi Muhammad dihina, dicaci maki dan lain sebagainya, itu selalu sabar, gigih, dan ulet. Yang kedua adalah berakidah yang benar dan kuat. Karena Nabi Muhammad SAW itu meyakini bahwa ajaran agama Islam itu benar dan kuat. Jadi Nabi Muhammad tidak goyah. Dia tetap melakukan dakwah walaupun pasti ada tantangannya. Kita pun kalau melakukan sesuatu pasti ada yang baik, ada yang tidak, ada konsekuensinya. Yang ketiga baru baca bahas pada alat terpuji apa Mbak Vina? Alat terpuji alat yang lain terus tadi. Yang ketiga ada alat terpuji dan jauh itu maaf ya kurang. Alat terpuji dan jauh dari kemungkaran. Sebelum Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, diutus oleh Allah, sebelum diutus oleh Allah menjadi nabi, Nabi Muhammad itu akhlaknya sudah baik, akhlaknya terpuji. Jadi ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai nabi, masyarakat menjadi percaya. Oh iya, dia orang baik, beliau orang yang baik. Ada yang tahu Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul umur berapa? Berapa? Betul sekali, Masya Allah, pikir ya. Terus yang keempat ada apa? Nanti nggak bisa ada boleh dibaca.